Hai sobat film, gimana kabarnya? Senang sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah kalian untuk menceritakan alur cerita film yang akan saya bawakan. Kali ini saya akan coba menceritakan film yang berjudul Justice League yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan kelanjutan dari film yang berjudul Batman v Superman yang sebelumnya sudah saya bahas. Yang mana kali ini Stephen Wolf datang untuk mengambil Mother Boxes guna untuk menjadikannya sebagai senjata menguasai bumi. Namun kali ini Bruce Wayne atau Batman berniat mengumpulkan para metahuman untuk membantunya menggagalkan aksi Stephen Wolf. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita bahas. Jauh-jauh ke Malaysia cuma buat piknik. Inilah dia alur cerita dari Justice League. Diawali dengan dunia yang kini merindukan sosok Superman yang dianggap tewas dalam pertarungan melawan Doomsday. Kemudian diperlihatkan seorang anak yang mewawancara Superman untuk kebutuhan podcastnya sebelum close the door berkuasa. Anak ini menanyakan arti simbol di dada Superman, yaitu hopes atau harapan. Sementara di tempat lain, seorang pencuri yang hendak kabur dikagetkan dengan kehadiran Batman yang menyerangnya, kemudian mengancamnya untuk menjatuhkannya dari ketinggian. Rupanya yang diinginkan oleh Batman adalah rasa takut dari pencuri ini hingga memancing kehadiran salah satu Parademons. Parademons ini adalah ras prajurit dari planet Apokalips di mana Darkseid berkuasa. Makhluk ini dayanya mengkonsumsi rasa takut, dan setelah berhasil memancing Parademons muncul, Batman menyerangnya hingga berhasil membuatnya kejebak dalam trap lalu meledak. Ledakan Parademons ini ternyata menyisakan sebuah tanda yang berupa 3 kotak yang saling berdekatan, yang juga masih menjadi misteri. Alfred mengindikasikan kalau ini adalah tanda yang sama yang juga beberapa kali muncul dalam kasus serupa dan cocok dengan gambaran yang ada dalam file milik Lex Luthor. Bruce Wayne akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para metahuman atau manusia super yang membawa kabar ancaman yang akan datang menghancurkan bumi. Scene kemudian berlanjut di mana dunia merindukan Superman, termasuk Lois Lane dan Martha Kent. Martha Kent sendiri terpaksa harus pindah setelah lokasi pertanian dan rumahnya disita oleh Bank. Dunia kini mempertanyakan kemana perginya makhluk-makhluk asing yang mau melindungi bumi. Di lain pihak, angka kriminal terus meningkat di Metropolis. Setelah opening credit scene, gedung Notre Dame di Paris dibajak oleh sekelompok teroris dan menyandra beberapa pegawai dan pengunjung di dalamnya. Wonder Woman yang melihat dari atas patung bergegas melakukan investigasi dan upaya penyelamatan. Dengan menggunakan lasso of truth-nya, Wonder Woman menyandra salah satu anggota kelompok teroris tersebut, lalu menginterogasinya, hingga akhirnya menemukan fakta bahwa mereka akan meledakkan kota sehingga bisa menjadi pusat perhatian dunia. Dengan kekuatan dan kecepatannya, Wonder Woman berhasil mengambil alih koper yang berisi bahan peledak yang sudah dipasangi timer, lalu melemparkannya ke atas gedung hingga akhirnya meledak. Melihat aksinya digagalkan oleh Wonder Woman, pemimpin teroris ini kemudian berniat untuk membunuh semua sandera. Tapi Wonder Woman sekejap kembali dan berhasil menangkis rentetan tembakan dan membunuh pemimpin teroris tersebut dengan gelangnya. Beralih ke Bruce Wayne yang kini sudah tiba di Islandia untuk mencari seorang yang bernama Arthur Curry. Dalam sebuah gedung, Bruce Wayne melihat sebuah mural yang menampilkan gambar 3 kotak yang kembali masih menjadi misteri yang ingin dia pecahkan. Bruce Wayne pada akhirnya mengenali Arthur Curry, kemudian membujuknya untuk bergabung bersamanya. Namun Arthur menolak dan memilih pergi setelah memberikan sedikit petunjuk yang masih samar-samar mengenai 3 kotak yang dipertanyakan Bruce Wayne. Kembali ke Batcave, Alfred kemudian menjelaskan backstory yang berhasil dia dapatkan tentang Barry Allen, remaja asal Central City yang sering terlihat mengunjungi ayahnya yang sedang dipenjara atas tuduhan pembunuhan ibunya. Barry Allen sendiri selalu percaya kalau ayahnya itu tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Bruce Wayne juga meminta Alfred untuk mencari nomor telepon yang bisa menghubungkannya dengan Diana Prince, dan yang terakhir adalah tentang sosok Bridget Stone yang merupakan anak dengan IQ jenius yang mendapatkan beasiswa football ke Universitas Grand Canyon. Sayangnya ia teridentifikasi telah tewas. Beralih ke penjara, Barry Allen berniat untuk membesuk ayahnya. Ketika sedang melakukan registrasi, Barry Allen diganggu oleh seorang bertubuh besar. Karena kesal, Barry melakukan prank yang mempermalukan pria bertubuh besar ini. Dan kalau kalian play video ini dengan kecepatan 0,25, maka kalian akan bisa melihat pergerakan tangan Barry Allen yang sangat cepat ketika mencoret-coret wajah pria tersebut. Di sini ayahnya berusaha untuk Sini saya kau susang. Menyemangatimu.
Di sini ayahnya berusaha untuk menyemangati anaknya tersebut untuk berhenti terus-terusan membela ayahnya dan mengikhlaskan, lalu mendorongnya menjadi seorang yang berguna dengan kecerdasan yang dimilikinya. Pindah ke tempat lain, kali ini di Star Labs. Silestone berniat pulang lebih cepat dari biasanya. Salah satu staf kebersihan Star Labs menegurnya dan mengucapkan bela sungkawanya atas kematian anaknya, yaitu Victor Stone. Setibanya di rumah, ternyata Victor Stone anaknya masih hidup. Victor merasa kecewa karena ayahnya menyembunyikan statusnya yang masih hidup, karena mengira ayahnya itu malu karena Victor Stone kini berwujud cyborg. Sementara di Star Labs, staf kebersihan yang tadi menyapa Silestone kemudian menemukan sesuatu yang mencurigakan di ruangan penelitian Siles. Sementara itu di Themyscira, Ratu Hippolyta mendatangi Mother Box yang selama ribuan tahun tertidur dan kini menunjukkan satu aktivitas aneh. Tidak lama setelahnya akhirnya tibalah musuh utama kita dalam film kali ini, yaitu Stephen Wolf yang merupakan pamannya Darkseid. Stephen Wolf sendiri tiba di Themyscira untuk mengambil Mother Box yang selama ribuan tahun telah disembunyikan oleh suku Amazon. Upayanya tidak berjalan mulus karena mendapatkan perlawanan hebat dari Amazonian. Akhirnya Stephen Wolf menurunkan para demons untuk menghadapi mereka. Sementara Ratu Hippolyta berhasil merampas Mother Box tersebut lalu membawanya kabur. Sayangnya Stephen Wolf berhasil mengejarnya dan akhirnya merebut kembali Mother Box lalu pergi. Ratu Hippolyta memutuskan untuk menyalakan api peringatan kuno yang sudah lama tidak digunakan sekitar 5.000 tahun. Api tersebut digunakan mengirimkan pesan kepada Diana Prince di Paris dengan menggunakan anak panah yang tepat, akhirnya mendarat di kuil Amazon. Api yang semakin membesar di kuil tersebut oleh media TV dan akhirnya disaksikan oleh Diana Prince dari galerinya. Berita lain melaporkan tentang kejadian hilangnya seorang pria yang tidak lain adalah staf kebersihan Star Labs yang juga disaksikan oleh Lois Lane di kantornya. Dan rupanya di sana juga ada Martha Kent yang datang menemuinya. Di tempat lain, Victor Stone mendapati ada seorang yang berusaha men-tracking data tentang dirinya melalui jaringan internet. Dari penelusurannya, Victor menemukan pelakunya adalah Bruce Wayne. Diana Prince sendiri akhirnya tiba di Batcave, entah bagaimana caranya. Diana lalu mengabari Bruce bahwa invasi terhadap bumi sudah dimulai setelah dia menemukan pesan yang dikirimkan oleh ibunya Ratu Hippolyta. Diana kemudian menjelaskan kisah sejarah dan membawa kita flashback 30.000 tahun yang lalu. Seorang jenderal apokalips yang bernama Stephen Wolf dan pasukan para demons-nya berusaha menaklukkan dan mengubah bumi menjadi seperti tanah kelahirannya di apokalips melalui energi gabungan Mother Boxes. Namun bumi berhasil melawan dan rencana mereka pun akhirnya digagalkan oleh gabungan berjuang, yaitu para dewa dan sekutu luar angkasa. Setelah memukul mundur pasukan Stephen Wolf, Mother Boxes kemudian dipisahkan oleh kekuatan Dewa Zeus dan disembunyikan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Satunya dipercayakan kepada Amazon, yang satunya lagi dipercayakan kepada Atlantean, dan yang satunya dikubur oleh umat manusia. Bruce Wayne sendiri akhirnya menemukan lokasi di mana Barry Allen berada, sementara pertemuan Diana Prince dan Bruce Wayne tersebut rupanya diketahui oleh Victor Stone. Di laboratoriumnya, Barry Allen kedatangan tamu yang tidak lain adalah Bruce Wayne. Bruce Wayne berusaha meyakinkan kalau Barry Allen ini memiliki kekuatan yang belum dia ketahui. Setelah melemparkan batang logonya ke arah Barry, akhirnya ketahuan kalau Barry Allen memiliki kecepatan super. Tanpa basa-basi yang banyak, Barry memutuskan untuk bergabung dengan aliansi yang sedang dibentuk oleh Bruce. Kembali ke Batcave, Diana Prince sedang mencari tahu lebih banyak tentang Victor Stone, namun setiap melakukan riset terhadap Victor, layar monitor selalu mengalami gangguan, hingga layar monitor pun blackout. Tidak lama setelahnya, Victor mengirimkan pesan yang membuat Diana bisa berkomunikasi dengannya. Diana berusaha meyakinkan Victor bahwa dia bukan musuh, karena kalau iya, Diana bisa saja menyerangnya ketika berada di danau. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan oleh Victor Stone, di mana Victor menolak ajakan Diana untuk bergabung dalam tim. Di tempat lain di lepas pantai, Arthur Curry melakukan penyelamatan terhadap seorang pelaut yang mengaku diserang monster. Setelah meyakini pengakuan pelaut tersebut, akhirnya Arthur memutuskan untuk kembali ke Atlantis, tempat di mana salah satu Mother Box dijaga ketat. Di sana sudah ada Mira yang dikejutkan dengan kehadiran Stephen Wolf untuk merebut Mother Box. Dengan sekuat tenaga, Mira berusaha menghentikan Stephen Wolf hingga Arthur akhirnya datang untuk menghentikannya. Tapi sayang, Stephen Wolf berhasil menuntaskan misinya dan Mother Box pun dibawa pergi. Mira kemudian memberitahu Arthur untuk menghentikan Stephen Wolf. Beralih di suatu tempat di mana penduduk dikejutkan dengan invasi para demons.
Di sebuah lokasi rahasia, Steppenwolf memerintahkan para Demons untuk pergi mencari Mother Box yang terakhir agar ketiganya bisa disatukan. Pindah ke rumahnya, Stone kedatangan tamu tidak diundang yang telah mengobrak-abrik rumahnya, yaitu para Demons yang kemudian menculiknya. Berita tentang sejumlah penculikan itu sampai ke komisaris Jim Garden. Semua korban penculikan rupanya merupakan karyawan Star Labs. Semua korban penculikan rupanya merupakan karyawan Star Labs berdasarkan sketsa yang menyerupai kelelawar oleh seorang anak. Jim Garden tidak mempercayai kalau pelakunya adalah Batman. Di Batcave, Barry akhirnya diperkenalkan kepada Diana Prince. Hi Barry, I'm Diana. Barry Allen yang baru saja tiba di Gotham City terlihat begitu mengagumi back signal yang dinyalakan oleh Jim Garden. Mereka bertiga pun akhirnya mendatangi Jim Garden yang mengabarkan penculikan yang terjadi terhadap karyawan Star Labs. Cyborg kemudian tiba dan memberitahukan bahwa Stone juga diculik oleh para Demons. Cyborg akhirnya berhasil melacak lokasi yang diperlihatkan oleh Jim Garden dan mereka berempat pun meninggalkan Garden menuju lokasi tersebut. Oh wow, they really just vanished. Setibanya di sana, mereka menemukan sejumlah karyawan Star Labs dan Stone yang sedang diinterogasi oleh Steppenwolf untuk memberitahu lokasi Mother Box yang terakhir. Victor alias Cyborg kemudian membidik Steppenwolf yang berusaha menyakiti ayahnya. Wonder Woman dan Batman pun ikut turun tangan. Dan pertarungan hebat pun tidak terhindarkan antara Wonder Woman dan Steppenwolf. Sementara Barry Allen yang belum ada pengalaman bertarung ditugaskan oleh Batman untuk menyelamatkan para korban. Setelah menyelamatkan para karyawan Star Labs, Barry Allen bergegas membantu tim, sementara Batman membendung serangan para Demons yang jumlahnya terlalu banyak. Batman lalu memerintahkan Alfred untuk mengirimkan Nightcrawler-nya yang pada akhirnya berhasil menyelamatkan Wonder Woman yang sedang berada dalam keadaan terdesak. Keadaan tidak semakin membaik. Wonder Woman yang terjatuh bersama dengan Barry Allen malah hampir tertimpa Nightcrawler yang berhasil dirusak oleh Steppenwolf. Setelah memberikan perlawanan sengit, Cyborg menerobos masuk ke dalam Nightcrawler yang mengambil alih kemudi dari Alfred, lalu menembakkan roketnya ke arah Steppenwolf. Tapi serangan roket tersebut terlalu mudah untuk ditangkap dan diajak oleh Steppenwolf sebagai teknologi primitif, lalu mengarahkannya ke dinding terowongan yang membuat air laut akhirnya memenuhi terowongan. Pada saat terancam disapu oleh aliran air, Aquaman akhirnya tiba untuk membantu mereka menghentikan sejenak air dan mereka pun selamat. Aquaman sendiri akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama dengan Batman dan kawan-kawan setelah Mother Box dicuri dari Atlantis. Sesampainya di Batcave yang membuat Barry Allen kagum melihat isinya, Victor menjelaskan bahwa ada aktivitas yang terjadi di Mother Box di malam pada saat Superman tewas. Pada saat itulah Mother Box dibawa ke Star Labs lalu digunakan untuk Stone untuk mencoba menghidupkan kembali Victor, yang pada saat itu menjadi korban kecelakaan yang membuatnya tewas. Disinilah Bruce Wayne akhirnya kepikiran untuk menggunakan Mother Box menghidupkan kembali Superman yang dia percaya bisa membantu mereka. Sayangnya ide tersebut ditentang oleh Diana Prince setelah berkaca pada General Zod yang sebelumnya justru berubah menjadi Doomsday. Disinilah Bruce menyebut nama Steve Trevor yang membuat Diana marah dan memukul mundur Bruce. Rupanya Bruce sudah punya plan B kalau memang Superman bangkit lalu berubah menjadi jahat, dia akan mengaturnya bersama dengan Alfred. Bruce meyakini bahwa tim membutuhkan Superman sebagai leader karena Clark lebih manusiawi dari dirinya. Dan dengan kehadiran Superman maka harapan manusia pun bisa kembali dibangkitkan. Barry dan Victor pun kemudian mendatangi makam Clark Kent di Smallville yang kemudian menggalinya. Setelah menemukan peti jenazahnya, Batman meminta mereka untuk membawa jasad Clark ke kapal Kryptonian, di mana mereka bisa menggunakan teknologi Kryptonian untuk menghidupkan kembali Clark dengan bantuan Mother Box. Sayangnya, energi yang mereka butuhkan tidak cukup setelah sebelumnya telah dirusak oleh Lex Luthor. Barry memutuskan untuk menggunakan kekuatan The Flash-nya untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan, yang akhirnya memang benar-benar berhasil membangkitkan kembali Superman. Mother Box sendiri terlempar keluar, Superman lalu terbang menuju Heroes Park dalam keadaan linglung dan kebingungan. Tidak lama setelahnya, tim Justice League lainnya tiba di tempat tersebut. Superman lalu melakukan scanning terhadap tubuh mereka yang menyebabkan sistem pertahanan cyber bereaksi tidak terkendali hingga membuatnya secara otomatis menembakkan proyektilnya ke arah Superman. Pertarungan antara para Justice League melawan Superman tidak bisa dihindarkan. Wonder Woman berusaha membangkitkan ingatan Superman dengan menyebut nama Kal-El, namun upayanya itu sia-sia.
Melihat Superman yang berusaha dihentikan oleh Wonder Woman, Aquaman, dan juga Cyborg, Barry Allen mencoba mengambil keuntungan, namun malah dikejutkan setelah Superman mampu menghentikannya lalu menyerangnya. Tidak lama setelahnya, Batman datang hingga Superman mengenalinya, lalu mencekik rahangnya dan memberitahukannya sesuatu. Sebelum membunuh Batman, Lois Lane pun akhirnya tiba bersama dengan Alfred dan memanggil namanya. Clark Kent pun akhirnya membawa Lois Lane kembali ke Smallville untuk menenangkan diri sambil berusaha mengembalikan semua ingatannya. Sementara tim Justice League telah kehilangan harapan mereka terhadap Superman, dan celakanya kondisi malah semakin kurang menguntungkan setelah Steppenwolf tiba untuk mengambil Mother Box yang lepas dari pengawasan tim. Di Batcave, tim berusaha untuk mencari cara mengetahui lokasi Steppenwolf yang berusaha untuk menyatukan Mother Boxes. Wonder Woman meyakinkan Victor bahwa dia bisa mencarinya karena dia merupakan dari Mother Box itu sendiri. Victor alias Cyborg pun melakukan pencarian di sebuah globe virtual. Diana sendiri menyusul Bruce Wayne yang sedikit mengalami masalah di punggungnya setelah dilempar oleh Superman. Di sini Diana meminta maaf atas sikap agresif sebelumnya dan menganggap Bruce Wayne sebagai leader tim. Diana menyadari bahwa Bruce Wayne memang sengaja membuat Diana marah dengan menyebut nama Steve Trevor karena Bruce menganggap bahwa Diana adalah orang yang pantas untuk memimpin tim. Di Smallville, Clark akhirnya mendapatkan ingatannya kembali dan akhirnya bersatu lagi dengan Martha Kent, ibunya. Lois Lane sendiri berusaha untuk meyakinkan Clark bahwa Bruce Wayne dan kawan-kawan sedang membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Steppenwolf akhirnya memulai penyatuan Mother Box dan kemudian Cyborg akhirnya menemukan lokasi Steppenwolf yang merupakan bekas lokasi pembangkit nuklir yang telah rusak. Mereka pun memutuskan langsung berangkat ke sana karena sudah tidak punya waktu banyak lagi untuk menghentikan Steppenwolf dari niat jahatnya itu. Di pesawat, Aquaman malah mengungkapkan ketakutannya kalau saja mereka mati. Rupanya, itu merupakan pengakuan jujur dari Aquaman setelah dia tidak sengaja menduduki lasso of truth milik Wonder Woman. Tanpa kehadiran Superman, mereka pun akhirnya tiba di lokasi. Batman memutuskan untuk terbang sendiri menggunakan pesawat untuk menghancurkan lapisan pertahanan Steppenwolf. Sementara tim lainnya menerobos masuk melalui hadangan Parademons dan menyelamatkan para warga sipil. Wilayah tersebut ternyata sudah porak-poranda dan terus meluas. Kemudian Batman berhasil menerobos pertahanan dan melanjutkan misi dengan menggunakan Batmobile untuk memancing Parademons. Satu keluarga yang terlihat sebelumnya mengungsi dari rumah menghindari Parademons yang kemudian memutuskan untuk kabur setelah melihat rumahnya diambang kehancuran. Batmobile rupanya tidak mampu membendung Parademons yang begitu banyak. Beruntung di saat yang tepat, Wonder Woman dan Barry Allen datang menyelamatkannya. Kemudian Bruce Wayne heran karena ini bukanlah merupakan bagian dari rencananya. Pertarungan yang memanjakan mata pun akhirnya tidak dapat dihindarkan. Wonder Woman juga tiba tepat di hadapan Steppenwolf. Dengan bantuan Aquaman, Wonder Woman bertarung menghadapi Steppenwolf yang meninggalkan Mother Box dalam pengawasannya. Barry Allen sukses mengantarkan Cyborg menuju Mother Box untuk mencegah penyatuan sempurna yang bisa meruntuhkan bumi, lalu mengubahnya menjadi apokalips untuk Darkseid. Dan Batman yang sedang sibuk melawan Parademons bersama dengan Barry Allen menerima informasi dari Alfred mengenai beberapa warga sipil yang nyawanya terancam. Batman pun meminta Barry Allen untuk menyelamatkan mereka. Sementara Cyborg mendapatkan gangguan dari Steppenwolf. Setelah mematahkan kaki Cyborg, Superman tiba untuk membantu mereka mengalahkan Steppenwolf. I'm also a big fan of justice. Batman jelas merasa senang karena rencananya benar-benar berhasil dengan membangkitkan Superman. Rupanya, Superman terlalu kuat untuk dikalahkan. Batman kemudian memberitahu Superman rencananya untuk membantu Cyborg memisahkan Mother Box. Tapi sebelumnya, Superman harus menyelamatkan warga sipil terlebih dulu bersama dengan Barry. Barry menyelamatkan satu keluarga sementara Superman menyelamatkan warga satu gedung. Setelah itu, Superman kembali mengajak Steppenwolf dengan laser di matanya, lalu membantu Cyborg memisahkan Mother Box dan berhasil. Ini tersisa Steppenwolf yang harus dilumpuhkan. Setelah membukukan kapak miliknya, Wonder Woman berhasil menghancurkan kapak tersebut, yang membuat Steppenwolf malah merasa ketakutan, dan itu tentu saja membuat Parademons berbalik menyerangnya.
What's that smell? Setelah itu ia akhirnya dijemput kembali pulang ke Apokalips, menyisakan pelindung kepalanya. Dan bumi pun selamat untuk saat ini dari ancaman invasi Apokalips. Kemudian Bruce Wayne mengembalikan rumah milik Martha Kent dengan cara membeli bank yang menyita rumahnya. Sementara Barry Allen akhirnya mendapatkan pekerjaan tetapnya di kepolisian Central City dan membuat ayahnya tentu saja bangga. Wonder Woman akhirnya mulai melibatkan dirinya sebagai pembela kaum tertindas yang diidolakan oleh publik. Lois Lane kembali bekerja seperti biasa di Daily Planet bersama dengan Clark Kent dan menulis special reportnya. Film ditutup dengan diperlihatkannya Clark Kent yang memilih menyembunyikan identitasnya sebagai Superman dan dialah yang ditunjuk oleh Bruce Wayne sebagai leader tim. Baiklah sobat film, sampai di sini saja tugas saya meringkas film ini. Jika ada salah kata atau kalimat kurang berkenan, saya mohon maaf. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah berat sama difficult, ringan sama dijinjing. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.